Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada kajian kita di video yang lalu, maka hari ini kita mempelajari bagaimana mengesahkan af'al Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lalu semua milik Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya, maka hari ini kita berbicara bahwa semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Maka tertanam di dalam hati kita, tertanam jiwa kita, bahwa apapun bentuknya tidak ada selain daripada Allah yang membuat, tidak ada selain daripada Allah yang menciptakannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena kajian ma'rifatullah, kajian tauhid, kajian hakikat itu bukan mencari agar kita hebat, bukan mencari agar kita bisa tembus pandang, bukan mencari agar bisa terbang, berjalan di atas air, tidak. Tetapi kajian itu adalah bagaimana hati kita selalu terhubung atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jiwa kita condong atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kajian ini saya tidak banyak menyampaikan istilah-istilah, kata-kata kias. Kenapa? Karena kalau dikiaskan cara penyampaiannya, nanti 10 orang akan 10 pula penafsirannya. 100 orang, 100 orang pula penafsirannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudaraku semua, bagaimana saya sampaikan ini lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang, agar bisa kita bermakrifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita pikirkan, kita cari-cari apakah itu makna huruf alif misalnya, makna huruf nun misalnya, di mana di dalam diri saya, di mana letaknya. Itu suatu hal yang tidak penting, saudaraku. Karena yang terpenting itu bagaimana kita bisa selalu tiap saat, tiap kedipan mata, tiap detakan jantung kita, tiap naik turun napas kita, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti setan itu sudah melalaikan kita. Ketika kita lupa kepada Allah, baik itu karena kesibukan kita misalnya, pekerjaan kita, berarti setan itu sudah melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an bagaimana setan itu melalaikan kita. Bahkan ketika kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa tergolong kepada golongan-golongan setan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah, kata Allah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 19. Kata Allah, setan itu telah menguasai mereka. Dikuasai oleh setan hati kita, sudur kita, dada kita. Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Dijadikan oleh setan kita lupa mengingat Allah. Sehingga jiwa kita itu tidak condong, tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka itulah golongan setan. Artinya, kalau dari ayat ini kita perhatikan yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita lalai mengingat Allah, ketika kita lupa mengingat Allah, bahwa kita itu termasuk golongan-golongan setan. Makanya orang yang arif billah, orang yang bermakrifatullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia lalai lupa sedetik
saja dia kepada Allah lupa, dia langsung minta ampun kepada Allah. Dia langsung beristighfar kepada Allah. Astagfirullah. Dia merasa sudah berdosa kepada Allah karena lalai mengingat Allah. Maka kata Allah, mereka itulah golongan-golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kata Allah, golongan setan itulah golongan yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada setan, ada golongan setan. Nah, dikuasai oleh setan kita sehingga kita lalai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian ma'rifat, kajian tauhid, kajian tasawuf, bagaimana agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di waktu sholatnya kita, di luar sholat kita, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, tetap hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, maka bagaimana caranya kita mengesahkan Allah pada af'al? Kita memandang semuanya Allah yang menciptakan. Dengan apa kita memandang? Apakah dengan mata yang ini? Tidak. Tapi dengan hati kita, dengan jiwa kita, tertanam di dalam jiwa kita, semuanya tanpa terkecuali apapun dia, Allah yang menciptakan. Dan ini tidak hanya sekedar ucapan. Kalau cuma ucapan, oh ini semua Allah yang menciptakan, saya juga diciptakan oleh Allah, itu baru hanya sekedar ucapan. Itu baru sekedar ilmu tanpa pemahaman. Yang seharusnya bagaimana? Tak perlu kita ucapkan lagi, tapi di dalam hati kita atau jiwa kita, setiap apa yang kita pandang dengan mata zahir ini, hati kita langsung, jiwa kita langsung mengetahui, memahami bahwa itu semua Allah yang menciptakan. Contoh kecil hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebuah pena. Kalau di pandangan lahiriah kita, yang membuat pena ini, yang menciptakan pena ini adalah manusia. Tetapi di dalam tauhidnya, mengesahkan af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita misalnya melihat pena ini, maka di dalam hati kita, di jiwa kita, yang membuat pena ini bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ustaz, pena itu kan manusia yang membuat secara lahiriahnya, secara pandangan mata kita, bagian luar ini memang manusia yang membuat. Tapi batiniah kita, jiwa kita, hati kita, tertanam bahwa yang membuat pena ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kalau bukan izin Allah, kalau bukan ilmunya Allah, kalau bukan kudrat iradatnya Allah, maka manusia yang membuat pena ini tidak akan bisa membuat pena. Manusia yang menciptakan pesawat misalnya, sepintar apapun dia, kepintarannya itu, baik dia umat Islam ataupun di luar non-Islam, di luar agama Islam maksudnya, tetap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tegaskan kepada kita dalam Al-Quran bahwa yang mencipta segala sesuatu apapun, dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah masuk segala sesuatu, berarti mulai daripada sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya, itu Allah yang menciptakan pada hakikatnya atau tertanam di dalam hati, di jiwa kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kajian kita ini tidak hanya sekedar di ucapan, tidak hanya sekedar ilmu, tapi hendaknya paham. Hati kita itu, setiap apapun yang kita pandang, apapun yang kita lihat,
Itu semua merupakan perbuatan atau af'al Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 apa kata Allah? Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi. Kalau sudah masuk kata segala berarti tanpa terkecuali Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan. Maka inilah kita mengesahkan af'al ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan istilahnya ini pandang yang banyak kepada yang satu. Benar. Tapi kita tidak usah bingung dengan istilah. Yang penting bagaimana kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini sudah kita latih, ini sudah kita biasakan, apapun yang kelihatan dengan kita, apapun yang nampak oleh mata kita, maka batin kita lebih dulu mengatakan, atau batin kita, hati kita, jiwa kita lebih dahulu memahami bahwa yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk kita kepada ma'rifat ataupun tauhid af'al Allah Subhanahu wa taala. Itu alam. Kita pandang kepada diri kita juga demikian. Yang menciptakan pendengaran kita, yang menciptakan batang tubuh kita, zahir dan batin, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menciptakan kata-kata saya ini juga harus tertanam di dalam hati kita. Tidak ada selain daripada Allah yang menciptakan. Berzikir kita kepada Allah misalnya, Allah, Allah, atau la ilaha illallah. Kita imani, kita i'tiqadkan, kita yakini, kita tanamkan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Yang menciptakan kita mengucapkan la ilaha illallah itu pun ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meningkat dari kajian kita yang lalu, awalnya kita bertauhid dengan sebutan izin Allah, kemudian meningkat lagi semuanya milik Allah. Maka hari ini semuanya af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lahiriahnya kita pandang, ini manusia yang menciptakan. Tapi secara hati kita, tanpa kita ucapkan, tanpa kita sebut-sebut lagi, yang menciptakan pena ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertanam dalam hati kita. Yang menciptakan kita, yang menciptakan pendengaran kita, penglihatan kita, napas kita naik turun, detakan jantung kita, semuanya. Ingat, kalau bisa rasakan, Allah yang menciptakan itu semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah ini betul-betul kita latih, tertanam di dalam hati, di jiwa kita, maka insya Allah tingkat ingatan kita kepada Allah meningkat. Tingkat ingatan kita kepada Allah bertambah lama. Karena setiap apa yang kita pandang, ataupun kita lihat diri kita seperti ini, kita sudah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga video yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sekedar ilmu, tidak hanya sekedar istilah, tapi orang yang paham itu bisa dia menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.